Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita kembali lagi belajar bersama tentang fungsi kuadrat. Sebelumnya video fungsi kuadrat sudah ada, menentukan nilai fungsi. Sekarang adalah menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Ya, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah menonton video ini yang pertama, kalian bisa menentukan nilai fungsi ya dari domain yang sudah diberikan. Artinya pengulangan dari video sebelumnya. Yang kedua, kalian bisa membuat tabel fungsi. Tabel fungsi ini patokannya dari yang pertama, artinya kalau udah ada nilai fungsi, tinggal ditaruh ke tabel fungsi. Dari tabel fungsi bisa dibuat grafiknya karena dari tabel itu menghasilkan titik-titik koordinat yang bisa kalian pakai dalam membuat grafik di koordinat kartesius. Dan yang terakhir menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Oke, kita langsung masuk. Sebelumnya ada motivasi buat kalian semua. Matematika itu sulit bagi orang yang tidak suka. Tetapi bagi yang suka, sesulit apapun pasti berusaha menemukan jawaban permasalahannya. Begitu pula dengan cinta dan cita-cita. Yang pertama, kita akan membedakan fungsi linier dengan fungsi kuadrat. Ayo, pernah dengar kan fungsi linier? Nah, sekarang kita membahas fungsi kuadrat. Apa sih beda keduanya? Nah, perbedaannya ada dua. Yang pertama, bisa kita lihat. Pertama, perbedaannya dari bentuk umum. Fungsi linier, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b. Sedangkan fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, kalau di dalam soal itu misalkan begini ya, fx ya, fx sama dengan 2x plus 7 misalkan. Nah, ini namanya fungsi linier. Atau fx ini nggak harus plus ya, ini nggak harus plus, ini min juga bisa. 3x min 5 ini gitu. Nah, ini namanya fungsi linier. Kalau fungsi kuadrat berarti fx sama dengan yang kita sudah pelajari, 3x pangkat 2 plus 5x misalkan min 9. Nah, ini juga nggak hanya plus ya, min juga bisa. Nah, lalu di mana letak perbedaannya? Nah, kalau dia sama-sama variabelnya x ya, dia variabelnya sama-sama x ya. Kalau fungsi kuadrat, pangkat tertinggi dari variabel tersebut 2. Paling tinggi 2 pangkatnya. Kalau fungsi linier, variabel tertinggi pangkatnya pangkat 1. Ya bukan nggak ada pangkat, ada. X-nya pangkat 1. Cuma biasanya kalau pangkat 1 itu tidak tertulis. Kenapa? Nih ya, kalau 5 pangkat 2, itu kan berarti kan 5 kali 5. 5-nya ada 2 gitu ya. 25. Berarti kalau 5 pangkat 1, 5-nya ada 1. Sama aja kan? Muncul pangkat sama tidak sama aja. Ya, jadi kalau ini variabelnya pangkat 1, variabelnya ini X ya. Kalau ini variabelnya pangkat 2. Nggak pakai yang ini juga masih dikatakan fungsi kuadrat. Contoh misalkan fx-nya adalah 3x pangkat 2, nggak pakai variabel yang pangkat 1, dikurang 9. Ini masih dibilang fungsi kuadrat selama ada pangkat 2-nya, ini dianggap fungsi kuadrat. Nah, itu yang pertama ya, perbedaannya dari bentuk umumnya ya, atau bentuk apa namanya? Ya, bentuk umum dari fungsi itu beda. Yang kedua, kalian bisa lihat dari grafik fungsinya, bahwa grafik fungsi linier dengan grafik fungsi kuadrat itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, sekarang saya akan memperlihatkan ke kalian semua bagaimana cara membuat grafik fungsi, baik itu fungsi linier atau fungsi kuadrat, nanti kalian bisa membedakan di mana letak perbedaannya ya. Fungsi linier, nih misalkan ada soal di sini 3x tambah 5. Kalian akan gambar grafiknya seperti apa. Bikin tabel fungsinya. Pilih 5 angka. Pilih 5 angka yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam memilih 5 angka ini bebas ya. Kalian bisa milih yang mana aja. Saya pilih min 4, min 3, min 2, min 1, 0 ya.
Kalian mau pilih 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Kalian mau pilih min 2, min 1, 0, 1, 2 boleh. Yang penting pilih 5 angka yang 5 bilangan bulat yang ada di sini. Bilangan bulat itu maksudnya negatif boleh, positif boleh, 0 pun juga boleh. Ya. Nah, setelah kalian pilih 5 angka di sini ya, yang saya pilih adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Kalian masukkan satu persatu ke dalam fungsi liniernya. Contoh nih, saya ambil contoh ya. Fx sama dengan, kan kita pakai fungsinya 3x tambah 5. Ini kan. Nah, kita masukkan ke dalam satu-satu, misalkan f min 4 ya. Kita masukkan min 4, f min 4. Diganti saja x-nya min 4 nih. Ininya diganti min 4. 3 dikali min 4 tambah 5. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. Ada minusnya, berarti minus 12 atau utang 12. Dibayar 5. Nah, berarti utang 12 dibayar 5, utangnya masih sisa 7. Tulis di sini, oh ternyata pasangan dari minus 4 setelah dimasukkan ke fungsi hasil. Jadi ini kan daerah asal nih, min 4, min 3, min 2, min 1 ini daerah asal. Ketika dimasukkan ke sefungsi, namanya daerah hasil. Ini namanya daerah hasil. Gitu. Atau pasangannya. Min 3 juga nanti dimasukkan. Nanti hasilnya taruh di sini. Min 2 juga gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi min 3. Biasakan tulis dulu fx-nya. Fx-nya adalah 3x tambah 5. 3x tambah 5. Yang mau kita cari adalah f min 3. Berarti tinggal diganti 3. 3 dari sini ya. Nih. 3 dalam kurung minus 3 penggantinya ditambah 5. 3 kali 3 9, ada minusnya jadi minus 9 tambah 5. Minus 9 tambah 5 atau utang 9 dibayar 5, utangnya masih 4. Nah, kita lihat di sini minus 4. Begitu terus ya, cari min 2-nya berapa, cari min 1-nya berapa, nolnya berapa sampai dapat pasangannya masing-masing. Nah, cara cepatnya kalian cukup 2 saja, nanti sisanya diteruskan. Contohnya gini. Ini kan minus 7 ya. Kotak pertama minus 7, kotak yang kedua adalah minus 4. Kenapa bisa minus 4 kotak kedua? Karena sudah dibayar 3. Maksudnya begini, ini kan utangnya 7. Di kotak kedua utangnya sisa 4, berarti kan sudah dibayar 3. Nah, dia akan berlanjut terus seperti pola bilangan. Ya, seperti pola bilangan dia akan berlanjut terus. Utang 7 dibayar 3 kan utang 4. Utang 4 dibayar 3 berarti utangnya sisa 1. Utang 1 dibayar 3 sudah tidak utang malah kembali 2. 2 dibayar 3 menjadi 5 ya. Nah, ini langsung ditulis titik koordinatnya minus 4, minus 7, minus 3, minus 4. Titik koordinatnya ini ya, minus 2, minus 1, minus 1,2, 0,5. Nah, kalau tabel fungsi ini sudah lengkap ya, kalian bawa ke, maksudnya kalian sambungkan, kalian bikin koordinat kartesius ya. Tapi sebelumnya gini, kita mau cek nih ya, benar nggak nih sih? Tinggal diurutkan saja, benar nggak hasilnya? Coba kita masukkan 0 ya, kalau nggak percaya ya. Fx-nya kita ulang lagi, fx-nya sama dengan 3x tambah 5. Nih ya, kalau nggak percaya benar nggak kalau diurutin gitu ya. F0 kita ganti dengan 0. Ya, di sini benar nggak pasangannya 5 gitu ya. 3 dimasukkan 0 tambah 5. 3 kali 0, 0 ditambah 5. Nah, 0 tambah 5 ya hasilnya 5. Benar kan? Nah, ya. Jadi, tapi ingat, yang diurutin ini hanya fungsi linier bisanya. Kalau fungsi kuadrat tidak bisa pakai ini nanti ya. Jadi harus dimasukkan satu persatu. Oke, setelah tabel fungsi sini, setelah tabel fungsinya sudah lengkap, kita bawa untuk kita gambar. Nah, ini tabel fungsinya kita tayangin lagi setelah yang tadi kita cari sama ya. Nah, kita buat koordinat kartesius. Saya yakin kalian bisa. Ini memakai buku kotak-kotak ya. Tinggal diletakkan titik-titiknya. Titik yang pertama adalah minus 4, minus 7. Ini di sini saya tulis. Minus 4, minus 7. Ini minus 4 ketemu minus 7 ke bawah ya. Ini minus 7-nya kan nggak ada nih. Di sini minus 7 nih. Nah, ya. Kalau dia 7-nya plus, berarti dia ke atas gitu ya. Titik yang kedua adalah minus 3, minus 4. Titik yang ketiga adalah minus 2, minus 1.
keempat adalah minus 1,2, yang terakhir adalah 0,5. Nah, udah ada 5 titik yang sudah kita dari 5 titik tabel yang ada di sini, kita pindahkan ke koordinat kartesius dan kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Kesimpulannya adalah grafik yang terbentuk dari fungsi linier akan membentuk sebuah garis lurus, ya. Ya, sekarang kita akan coba bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat. Apakah sama garis lurus juga? Sekarang kita akan coba, ya. Ya. Nah, kita coba ini fungsinya sudah fungsi kuadrat nih, ya. Kita coba apakah nanti gambar dari fungsi kuadrat sama menyerupai garis lurus. Sekarang kita akan coba. Di sini sudah ada 5 angka yang sudah saya pilih, ya. Sama angka yang saya pilih sama dengan fungsi linier tadi. Kita cari pasangannya dengan memasukkannya sama, ya. Caranya sama kayak tadi. Kita yang pertama, ini nggak bisa lanjut-lanjut kayak tadi, ya. Kita tulis fx-nya dulu. X pangkat 2 plus 2x plus 1. Kita masukkan minus 4. Nah, ini diganti minus 4. Yang ini juga setiap ada x diganti minus 4. Karena ini x pangkat 2 berarti minus 4 kali minus 4. Ya, karena pangkat 2. Nih, karena pangkat 2. Ditambah 2 kali minus 4. Ditambah 1. Nah, kita tinggal hitung. Ini minus kali minus plus, ya. 4 kali 4, 16. Ini minus 8. Tambah 1. 16 kurang 8, 8. Tambah 1, 9. Nah, hasilnya 9. Kita cari yang kedua lagi. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1. Kita masukkan f min 3. Kita cari pasangannya min 3. Berarti min 3 kali min 3. Karena pangkat 2, ya. Ditambah 2 kali min 3. Tambah 1. Berarti ini hasilnya min 3 kali min 3. Ini min sama min plus, ya. 3 kali 3, 9. Min 6. Tambah 1. 9 kurang 6 kan 3. 3 tambah 1 hasilnya 4, ya. Yang ketiga kita cari lagi fx-nya. Kita tulis dulu. X pangkat 2 plus 2x plus 1. F-nya adalah minus 2. Berarti jadi minus 2 kali minus 2 ditambah 2 kali minus 2 tambah 1, ya. Minus kali minus plus, 2 kali 2 4 dikurang 4 tambah 1. Berarti 4 kurang 4 0, ya. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Masih ada 2 lagi, ini nggak bisa diurutin kayak tadi, ya. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1. F berapa lagi tinggalnya? Ya, F min 1, ya. F min 1 di sini. F min 1. Kita tinggal ganti, berarti min 1 kali min 1. Tambah 2 kali min 1 tambah 1. Nah, ini minus 1 kali minus 1 plus jadi 1 kali 1, 1, ya. Min 2 tambah 1. 1 tambah 1, 2. Kurang 2, 0. Nah, berarti ini 0 nanti, ya, yang keempat. Dan yang terakhir diganti dengan 0. Fx supaya lengkap pasangannya. X pangkat 2 plus 2x plus 1. F0, ya. Berarti 0 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 1. 0 kali 0, 0. Ditambah 0. 2 kali 0, 0, ya. Tambah 1. Maka hasilnya adalah 1. Kita tinggal tulis di sini pasangannya masing-masing. Minus 4 pasangannya adalah 9. Minus 3 pasangannya adalah 4. Minus 2 pasangannya adalah 1. Minus 1 pasangannya adalah 0. Dan 0 pasangannya adalah 1. Nah, ini kita tulis lagi koordinatnya. 4,9
minus 3,4 ya, minus 2,1, min 1,0, dan terakhir adalah 0,1. Sudah lengkap tabel fungsinya, kita bawa ke dalam koordinat kartesius. Ini sudah siap. Ya, titik yang pertama minus 4 ketemu 9, karena 9-nya positif, maka di atas, naik ke atas ya. Kalau 9-nya negatif, berarti min 4 ketemu, min sudah di bawah. Titik yang kedua adalah min 3 ketemu 4 ya. Ketiga adalah min 2 ketemu 1 di sini titiknya. Min 1,0 di sini titiknya. Nah, ini tidak menjadi garis lurus ya. Fungsi kuadrat ini membentuk kurva. Nah, lihat sini ya, dihubungkan nih. Ya, belok lagi ke sini naik malah lama-lama gitu ya. Ini kalau diteruskan ya lama-lama naik. Ya, maksudnya gini, minus 4 ketemu 9. Minus 3 pasangannya 4. Ini setiap X ini ada pasangannya. Minus 2 ada pasangannya. Ini ada pasangannya 0. Ini ada pasangan 1. Nah, 1 kalau dimasukkan ke rumus nanti akan ada lagi. 2 akan ada lagi. 3 akan ada lagi. Panjang nanti jadinya. Cuma ini kan cuma 5 ya. Jadinya cuma segini doang. Ini kalau dimasukkan lagi dapat lagi semuanya. Ya. Oke, ini jadinya kurva. Kesimpulannya adalah perbedaannya dari gambar ya. Kalau fungsi linier gambarnya garis lurus, kalau fungsi kuadrat membentuk sebuah kurva. Di mana kurva ini punya karakteristiknya atau ciri-cirinya. Yang pertama, ya, ciri-cirinya kurva menghadap ke atas. Kurva terbuka menghadap ke atas, ya. Karena nanti kurva itu ada dua. Ada yang madep ke atas, ya. Ini kayak gini. Ya, maaf. Ada yang madep ke atas kurvanya, ada yang madep ke bawah, kayak begini. Ya, jadi kurva itu ada dua. Nah, kebetulan kurva yang kita buat menghadap ke atas. Terbuka ke atas, maksudnya bukan menghadap ke atas. Terbuka ke atas ya. Sumbu simetri, nah kurva ini bisa dilipat ya. Artinya simetri lipat. Pernah tahu ya simetri lipat misalkan di persegi. Ini pernah pelajaran SD ya. Nah, kita buat simetri lipatnya kan gitu ya. Artinya lipatannya. Nah, ini sumbu simetrinya nih, lipatan. Nah, ini bisa dilipat. Makanya ini ketemu sama ini titiknya, nanti ini ketemu di sini. Gitu ya. Ada di sini nih. Gitu. Ini ke sini, nanti ini makanya sama di sini. Ini kan di sini kan letak di min 1 kan di sini kan. Nah, X-nya di min 1 letak simetri lipatnya. Nah, makanya dia min 1 di sini 1 ketemu 1 nanti setelah ini pasti 4 juga hasilnya. Jadi berbayang gitu apa sih namanya sama hasilnya. Terus sumbu simetrinya gini maksudnya. Di sini kan gini aja deh lihat titik puncaknya aja. Kurva ini punya titik puncak. Misalkan kalau misalkan dia madep ke bawah, berarti titik puncaknya di sini. Nih, titik puncak yang namanya. Atau kalau dia terbuka ke atas, titik puncaknya dari sini. Nah, ini titik puncak nih. Ya, ini namanya titik puncak. Titik puncak. Titik ini alamatnya di mana? Coba kita lihat di sini. Mana titik puncaknya? Ini kan. Nah, di sini letak titik puncaknya ini. Kita kita apa namanya? Kita bunderin ya. Titik puncaknya alamatnya di min 1,0. Min 1,0 nih dari sini. Ya, min 1,0. Nah, min 1 ini kita pakai sebagai sumbu simetri. X sama dengan min 1. Nolnya ini kita pakai sebagai nilai optimum. Nilai optimum. Ya, titik Y-nya ini kita pakai sebagai nilai optimum. Nilai optimum. Ya, makanya sumbu simetrisnya X sama dengan min 1. Titik puncaknya adalah min 1,0 ya dari sini ya. Nilai optimumnya adalah 0. Kita lihat belakangnya aja dari titik puncak itu nilai optimum. Dan nilai optimumnya ini sebuah minimum ya. Maksudnya optimum itu ada maksimum ada minimum. Kalau terbuka ke atas, maka nilai optimumnya adalah maksimum. Karena ke atas titik puncaknya. Kalau ke bawah berarti nilai optimumnya adalah minimum. Gitu ya. Ini nilai optimumnya 0, itu adalah 0 ini adalah minimum. Karena terbukanya ke bawah.
menghadap ke atas, titik puncaknya ada di bawah. Kurva tersebut menyinggung sumbu X di titik min 1,0. Jadi menyinggung itu cuma begini doang nih. Nah, nempel doang. Nah, ini namanya menyinggung. Kalau ini namanya berpotongan nih. Nah, bedanya apa? Kalau menyinggung titiknya cuma satu. Nih, cuma satu. Tapi kalau berpotongan titiknya ada dua. Nih, gitu ya. Berpotongan tuh. Apa sih namanya bukti goresannya gitu ya. Kalau menyinggung bukti goresannya cuma satu nih. Tapi kalau berpotongan goresannya ada dua. Gitu ya. Terhadap sumbu X. Itu oke. Kita akan ulang lagi ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kalian materi intinya adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti kalian harus menggambar grafik dari contoh soal yang ada di sini. Ya, contoh soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x pangkat 2, min 2x tambah 8. Menentukan sumbu simetri. Ya, menentukan sumbu simetri. Artinya gini, kalau kamu mau menggambar grafik kan, fx sama dengan min x pangkat 2, min 2x tambah 8 ya. Kita mau menggambar grafik. Kita tentukan dulu sumbu simetrisnya. Saya tulis lagi fungsinya di sini fx sama dengan min x pangkat 2 min 2x plus 8. Kita tentuin dulu ABC-nya deh. A-nya min 1 ya, ini dari sini nih. Ini kalau nggak ada angkanya 1 ya. B-nya adalah minus 2. C-nya adalah 8. Ya. Nah, rumus mencari sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Nah, tinggal dimasukkan aja. Min B-nya berapa? Oh, min 2 lagi. Berarti nanti dikurungin ya per 2 kali min 1 A-nya. Kita hitung. Ini plus ya. Plus jadi 2. Ini 2 kali 1, 2 ada minusnya. Minus 2. 2 bagi 2, 1 ya. Ada minusnya jadi minus 1. Nah, berarti nanti sumbu simetrisnya adalah X sama dengan min 1. Nanti kalian bikin tabel fungsi ya. Tabel fungsinya kan ada 5 titik tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, yang tengah ini usahakan sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri. Di mana kita dapatnya adalah minus 1. Nanti di sini adalah minus 1. Ya. Ini tujuannya kita menentukan sumbu simetri supaya tahu tengahnya di mana gitu loh ya. Minus 1 nanti di sini minus 2 urut ya, minus 2. Ini minus 3. Di sini 0. 0, di sini 1. Tahu garis bilangan kan? Ya, kalau di sini di sini 0 berarti di sini min 1, di sini 1, di sini 2 gitu kan. Di sini minus 2 gitu. Nah, kalau misalkan nanti sumbu simetrisnya, misalkan sumbu simetrisnya X sama dengan minus 5 kan, berarti nanti yang tengah min 5. Ke sini min 6, ke sini min 7. Kalau ke sini mundur berarti minus 4, minus 3 gitu. Ya. Jadi sumbu simetris taruhnya di tengah supaya nanti kurvanya bagus ya. Oke. Setelah kita dapat, nah begini bentuknya. Ini minus 1 di tengah karena ini sumbu simetris yang sudah kita cari ya. Ini sumbu simetrisnya. Sekarang kita masukkan ke dalam fungsinya satu persatu. Ya, yang pertama kita akan ganti min 3 supaya dapat pasangannya. Fx sama dengan min x pangkat 2. Maaf, min ini salah ya kita. Ya, min x pangkat 2 min 2x tambah 8. Kita ganti sebagai min 3. Berarti ini kan min x pangkat 2 ya. Berarti minnya kita tulis dulu. Nah, x pangkat 2-nya kita rubah jadi minus 3 kali minus 3. Minus 2, x-nya diganti lagi minus 3. Baru terakhir adalah ditambah 8. Minusnya tulis lagi. Ini jadi plus ya. Minus yang di sini jadi plus. 3 kali 3, 9. Jadi minus 9. Ini juga di plus. Plus 6. Plus lagi 8. Lihat utangnya cuma 9. Dibayar 14.
itu hasilnya adalah 5. Ya. Nah, berarti nanti di sini masukkan bahwa pasangan dari min 3 adalah 5, titiknya menjadi min 3,5. Begitu juga yang kedua, sampai semua mendapatkan pasangannya masing-masing. Fx sama dengan min x pangkat 2, min 2x, tambah 8. Ini kita masukkan f min 2, min 2 kali min 2, min 2 kali min 2, tambah 8. Min 2 kali min 2 ini 4 ya. Plus 4 tambah 8. Ini plus ya, min ketemu min. Nah, ini utangnya 4, dibayar 4, ini lunas, sisanya tinggal 8. Berarti nanti di sini adalah 8 min 2,8. Gitu ya. Yang ketiga, fx sama dengan min x pangkat 2. Maaf, ini salah lagi. Kita hapus. Min 2x plus 8. Berarti nanti f min 1 ya yang kita cari pasangannya. Min 1 kali min 1, min 2 kali min 1 tambah 8. Ya. Ini min 1. Ini kan plus ya. Tapi ada min dari luar gitu ya. Ini plus 2, ini plus 8. Gitu ya. Utangnya cuma 1 dibayar 2 jadi 9. Min 1 kan dibayar 2 sisa 1. 1 plus 8 9. Berarti di sini 9. Min 1,9. Masih ada lagi, masih ada 2 lagi. Fx sama dengan, sambil kalian belajar ya, min x pangkat 2, min 2x plus 8. Kita ganti jadi f0. Berarti min 0 kali 0, karena pangkat 2 ya. Min 2 kali 0 plus 8. Nah, ini min 0, ya 0 aja lah ya. Min 2 kali 0 juga 0, ditambah 8, maka hasilnya 8. Karena ini sumbu simetri 9, berarti hasilnya 8, di sini juga 8. Nanti di sini 5, di sini juga 5. Karena ini cerminnya ya. Kalian nanti setelah ini akan belajar pencerminan, kalian akan tahu nanti. Ini cerminnya, artinya ini tengahnya gitu ya. 8 di sini juga 8, 5 nanti di sini 5. Nggak percaya, ayo kita tes. Ya. Fx sama dengan x pangkat 2 plus maaf, salah lagi. Ini min ya. Saya hapus dulu deh. Biar tak keder ya. Ini saya hapus. Min 2x plus 8. Min 1 kali 1 ya. Min 2 kali 1 tambah 8. Ini hasilnya min 1, min 2 tambah 8. Hasilnya adalah 5. Utang 1, utang 2, utang 3 tambah 8 hasilnya 5. Benar ya? Maka ini titiknya sudah dapat 1,5. Ini sudah lengkap. Dibawa ke dalam koordinat kartesius seperti ini, kita tinggal letakkan titik-titiknya. Oke, ini min 3 ketemu 5. Ya, titik yang pertama. Titik yang pertama ya. Titik yang pertama saya namain. Titik yang kedua, min 2 ketemu 8. Yang ketiga, min 1,9. Yang keempat, 0,8. Yang kelima adalah 1,5. Sehingga kurvanya kita gambar seperti ini. Ya. Nah, jadi ya kurvanya. Ini kalian harus pakai buku kotak-kotak ya. Karakteristik dari kurva yang kita gambar. Yang pertama, kurvanya menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Ya, kalau tadi kan kurvanya terbuka ke atas. Di mana perbedaannya? Nah, kalau tadi kan fungsinya gini. Ini kalau yang pertama tadi ya, fx-nya kan x pangkat 2 kalau nggak salah plus 2x ya, saya ingat x plus 2x plus 1 ya. Kalau yang ini yang menghadap ke bawah fx-nya min x pangkat 2 min 2x tambah 8. Sebenarnya kita bisa lihat perbedaannya. Dari depannya, x pangkat 2-nya. Kalau x pangkat 2-nya positif, maka kurvanya terbuka ke atas.
Tapi kalau di sini X pangkat 2-nya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kurva terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah. Subu simetrisnya adalah min 1. Ini di sini ya. Kita tahu dulu titik puncaknya. Titik puncaknya kan nih, setelah ini. Titik puncaknya adalah min 1,9 di sini. Ini titik puncaknya nih. Nah, ini titik puncaknya. Titik puncaknya adalah min 1,9. Di dalam titik puncak ini yang depan buat sumbu simetri X sama dengan min 1. Nah, yang ini adalah optimum. Ya. Optimumnya adalah 9. Nilai optimumnya adalah 9. Ya. Nilai optimumnya adalah 9. Dan ini adalah maksimum ya. Karena ada di atas. Ya. Oke. Dan kurvanya ini kalau diteruskan, ini kan sumbu X-nya yang tiduran ini. Sudah nabrak belum sumbu X? Belum kan? Nah, kira-kira kalau nabrak, dia nabrak di mana? Ini kalau diperpanjang, dia akan nabrak sumbu X. Ini kalau diperpanjang nih dua-duanya, dia akan nabrak sumbu X. Cuma di mananya kita belum tahu. Oke, biar nggak bingung, ini kan min 3 nih ya. Min 3 pasangannya adalah 5. Min 2 pasangannya adalah 8. Min 1 pasangannya 9. Dari min 3 sampai 1 sudah ada pasangannya masing-masing. Yang belum min 4, min 5, min 6. Ini kalau diteruskan panjang. Sekarang kita coba cari pasangan dari minus 4. Ya, kita masukkan rumusnya di sini ya. Fx-nya adalah, kita tulis dulu Fx-nya. Min X pangkat 2, min 2X tambah 8. Nah, saya cari dulu. Saya lanjutin gitu ya, biar kurvanya luas gitu ya. Kita ganti F-nya min 4. Berarti jadi min 4 kali min 4. Dikurang 2 kali min 4. Tambah 8. Ya, ini jadi minus 16. Ya, minusnya dari sini. Plus 8 tambah 8. 8 tambah 8, 16. Bayar utang 16, hasilnya 0. Nah, berarti titiknya nanti di sini. Nah, ini kalau dilanjutkan begini nih. Nah, itu kurvanya. Ini kita nggak tahu nih, dia akan nabrak di sumbu X di mana. Kita masukkan juga, ya setelah satu kan satu udah ada pasangannya nih, 5. Berarti 2 pasangannya di mana nih ya. Kita coba masukkan. Fx-nya tulis ya. Min X pangkat 2. Maaf, min 2X tambah 8. Kita hapus dulu deh ya. Ini salah. Oke, kita ganti min 2. Berarti nanti jadi min 2 kali min 2. Min 2 ketemu min 2 tambah 8. Oke, ini min 4 plus 4. Min 4 plus 4 tambah 8. Ada yang salah ya ini ya. Ya, yang tadi salah ternyata X-nya bukan min 2 ya. Karena min 2 sudah ada pasangannya di sini. Makanya tadi hasilnya 8. Min 2 kan pasangannya memang 8. Tapi kan di sini yang mau kita cari adalah 2. Ya, maaf ya. Tadi bukan min 2. Harusnya 2 di sini. Berarti min 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Min 2 kali 2 tambah 8. Ini hasilnya min 4. Ya. Ini hasilnya juga min 4 ditambah 8. Utangnya 2 kali, utang 4 sama utang 4 jadi utang 8, dibayar 8 maka hasilnya 0. Nah, ini di sini ya, 2 pasangan dengan 0. Nah, ini kalau diteruskan begini. Nah, ya ini jelek, maaf ya. Nah, kita lihat bahwa kurvanya menabrak di sumbu X 2 tempat ya. Bukan menyinggung ya kalau 2 titik ini. Di titik minus 4,0. Jadi nanti kurvanya dilanjutkan saja ya. Ini 2 juga pasangannya dengan 0.
Nanti 3 pasti pasangan dengan ke bawah, semakin ke bawah, semakin dilanjutkan semakin ke bawah. Ini juga semakin dilanjutkan semakin ke bawah, ya. Jadi titik, makanya kurva tersebut berpotongan di titik min 4,0 dengan 2,0. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin cukup pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.